Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri atas saya Edwin Permana dari SMA Muhammadiyah Singaparna sebagai supervisor. Kemudian di sini ada Ibu Delinda dari SMK Sariwangi sebagai coach dan selanjutnya ada Ibu Anissa Nur dari SMA Islam Cipasung sebagai coach. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Delinda. Waalaikumsalam Pak Edwin. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Delinda? Alhamdulillah baik Pak. Gimana Bapak kabarnya? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang di sini Bu Delinda akan melaksanakan kegiatan coaching ya? Iya Bapak. Iya, kalau boleh tahu saya ingin bertanya kepada Bu Delinda, coaching untuk hari ini Bu Delinda dengan siapa ya? Insya Allah kemarin sudah janjian nih bersama Bu Anissa Pak. Oke, dengan Ibu Anissa. Sebelumnya Bu Delinda izin memperkenalkan diri. Saya di sini sebagai supervisor atau observer yang akan mengamati proses coaching Ibu Delinda dengan Ibu Anissa. Seperti itu. Kemudian perlu diketahui oleh Ibu Delinda, di sini ada beberapa rubrik penilaian yang terdiri atas yang pertama prinsip coaching itu sendiri Bu Delinda sudah tahu? Iya Pak, sudah. Oke, ada kemitraan, Iya. kemudian ada proses kreatif, dan yang ketiga ada memaksimalkan potensi. Kemudian rubrik yang kedua di sini ada kompetensi inti coaching itu tersendiri. Ada 3. Yang pertama ada kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu dia tepat sekali. Kemudian yang ketiga, proses coaching ini diharapkan Bu Delinda menggunakan alur tirta ya Bu. Ya, terdiri atas tujuan, identifikasi, kemudian rencana, dan yang terakhir tanggung jawab. Nah, itu mungkin Ibu Delinda untuk rubriknya. Iya, siap, Kemudian selanjutnya yang ingin saya tanyakan, kira-kira kompetensi apa nih yang akan Ibu Delinda kembangkan dalam proses coaching kali ini? Iya, baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Nah, mungkin di sini saya akan proses coaching ini ada yang beberapa yang dikembangkan ya Pak. Oke. Misalnya itu saya ingin benar-benar hadir dalam proses coaching itu, Oke. terus bisa berfokus dalam mendengarkan masalah Bu Anissa dan bisa menghasilkan suatu manfaat gitu Pak hasil Oke. coaching ini Pak. Seperti itu kurang lebih Pak. Siap, siap. Nah, kira-kira nih Bu Delinda, eh, bagian kompetensi yang lebih spesifik lagi yang ingin Ibu kembangkan kira-kira apa? Ada sih Pak, itu yang paling utama itu ketika kita mengajukan pertanyaannya Oke. Pak. Itu kan pertanyaan Mm-mm. harus benar-benar berbobot dan bisa menggali apa yang diharapkan coach kita ya Pak. Oke. Itu kan keterampilan itu harus diterapkan. Mungkin itu Pak yang saya ingin benar-benar spesifiknya Pak. Oke, yang lebih spesifik yang ingin Ibu Delinda terapkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, kira-kira nih Bu Delinda, indikator yang ingin dicapai dari proses coaching kali ini dengan Ibu Anissa apa ya? Sesuai tadi yang diharapkan ya Pak dalam perkembangannya, saya ingin ada ketercapaian yang dihasilkan coach itu menghasilkan solusi ya Pak. Oke. Solusi yang diharapkan oleh coach-nya seperti apa? Mungkin itu Pak. Oke, jadi indikator yang ingin dicapai yaitu menghasilkan solusi dari Iya, coach Pak. itu tersendiri. Oke, siap. Mungkin itu saja Bu Delinda Siap, untuk Bapak. pra supervisi ini. Mudah-mudahan Bu Delinda melaksanakan kegiatan coaching dengan Ibu Anissa berjalan dengan baik dan lancar. Iya Bapak, terima Iya. kasih Bapak. Mangga Bu Delinda. Assalamualaikum Bu Delinda. Waalaikumsalam Bu Anissa. Bu Delinda, boleh saya minta waktunya sebentar Bu? Boleh, silakan Ibu. Ibu, saya ingin sedikit curhat nih dengan Ibu. Barangkali Ibu ada waktu sebentar? Oh silakan, sekarang kebetulan saya lagi ada luang waktu. Bila Ibu ingin mengutarakan tujuan Ibu, silakan, saya akan bersedia. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ini ya Bu ya, saya mendapatkan sedikit permasalahan nih terkait dengan
siswa ya di kelas saya, terutama yang di wali kelasin sama saya gitu ya Bu ya. Di sana itu ada beberapa siswa yang sering kesiangan nih, terutama untuk anak-anak yang tinggalnya di pondok Bu, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Anissa udah siap nih mau bercerita sama saya tentang permasalahan Ibu. Nah, permasalahan Ibu itu tentang kedisiplinan anak ya Bu di kelas itu. Iya, Di iya kelas. Ibu seperti itu. sebagai wali kelas atau guru mapal? Ya, saya sebagai wali kelas Bu, Oh, wali kebetulan kelas. kelas 10-2 itu sama saya wali kelasnya gitu. Jadi saya ingin meminta sarannya gitu ya, atau saya ingin sedikit bercerita nih kepada Ibu gitu terkait Siap. permasalahan yang ada di kelas saya sendiri gitu. Oke, nah sebelum kita menemukan solusi atau strateginya, ada nggak misalnya diceritakan dulu nih spesifik permasalahan Ibu ini tentang gimana siswanya dengan guru mata pelajaran gimana, boleh jelaskan dulu gak Bu? Oh, baiklah Bu. Gini ya Bu ya, di kelas 10-2 ini itu rata-rata atau dominannya itu anak-anak yang tinggal di pondok ya Bu ya, di asrama gitu. Nah, untuk anak yang tinggal di rumah itu hanya beberapa orang saja gitu. Jadi kebanyakan itu mereka tidak tepat waktu gitu datang ke sekolah. Padahal kita sudah membuat kesepakatan bersama nih kalau kita ini tidak boleh kesiangan gitu. Kemudian kita juga sudah ada kesepakatan kelas juga bahwa kalau jam 7 itu kita sudah mulai kegiatan literasi nih gitu. Tapi ternyata masih ada beberapa yang tidak mengindahkan kesepakatan itu Bu, seperti itu. Jadi dengan berbagai alasan gitu ya, salah satunya itu karena yang pertama mereka itu mandinya ngantri gitu kan, biasa anak asrama gitu ya. Kemudian yang kedua alasannya itu karena belum sarapan gitu. Dan yang ketiga itu alasannya karena pulang ngajinya itu 6:30, belum lagi siap-siap, belum lagi ini itu. Jadinya ke sekolahnya malah siang Bu, seperti itu. Berarti permasalahan yang lebih dominan itu di kelas Ibu lebih banyak anak santri ya Bu? Iya. Anak seperti itu. regulernya mungkin beberapa orang Iya. Itu mempengaruhi ya Bu ke semuanya siswa? Sangat mempengaruhi Iya. Bu. Nah, saya mau tanya nih, sebelumnya Ibu pernah nggak konsultasi masalah ini ke pihak yang lain? Pernah Bu, saya konsultasi juga ya dengan guru mapelnya gitu. Karena ada beberapa kan mengeluh. Yang mengeluh gitu. Kalau di pelajaran saya sendiri dia on time gitu ya. Takut. Tapi ketika di pelajaran yang lain ada saja gitu ya yang yang mengeluh gitu bahwa si anak ini tuh sering kesiangan gitu. Nah, saya sering konsultasi gitu ya, atau kita ini sering berkomunikasi antara guru dan wali kelas, dan saya juga sudah komunikasi juga dengan pihak BK gitu. Nah, ketika saya berkomunikasi dengan pihak BK itu ya kita juga komunikasi juga dengan pihak asramanya gitu Bu. Karena anak asrama kan kita di sini itu saya sendiri gitu ya sebagai wali kelas itu kan gantinya orang tua gitu ya. Jadi tanggung jawabnya juga sangat besar sekali gitu Bu. Nah, berarti Ibu udah kolaborasi, udah komunikasi sama wali kelas. Nah, respon dan tindak lanjut dari wali kelas sama BK itu seperti apa Bu? Nah, responnya gitu ya. Nantinya itu kita bisa memberikan informasi lanjutan gitu ya kepada pihak asrama mungkin, atau di asrama kan ada rois dan roisahnya gitu ya, yang yang menjaga anak-anak gitu, yang mengatur anak-anak gitu. Nah, mungkin nanti saya bisa komunikasi lebih lanjut lagi dengan mereka gitu, karena kita tidak bisa hanya pihak sekolah saja nih yang harus mengarahkan anak-anak ke hal yang baik gitu ya. Tapi kita itu harus terlibat juga dengan pihak yayasan gitu, pihak asrama. Berarti rencana Ibu yang pertama itu sudah terlaksana tapi belum maksimal ya. Nah, sekarang yang Ibu harapkan solusi yang kedua itu seperti apa? Tadi kan dengan menyinggung BK ya kalau nggak salah. Itu kalau BK gimana begitu BK? Kalau BK itu tanggapannya sama saja gitu ya. Kita memberikan yang pertama itu arahan gitu atau teguran dulu nih yang pertama yang dilakukan sama BK terhadap anak yang bersangkutan gitu. Kemudian itu juga kan bareng-bareng dengan saya sendiri sebagai wali kelas gitu. Ada karena BK kan tidak bisa sendiri juga gitu ya. Jadi kita itu kolaborasi sama-sama wali kelas, BK dan juga pihak yang lain gitu kan. Nah, ketika kita menginformasikan permasalahan yang ada di kelas saya gitu ya, itu
pihak BK menyarankan bahwa saya ini selain ke pihak asrama, saya juga harus menginformasikan kejadian tersebut itu sama orang tua yang bersangkutan gitu. Karena orang tua itu kan tentunya harus mengetahui ya bagaimana anaknya di sini gitu, terutama di pondok gitu. Nah, Seperti sejauh itu. ini tuh rencana yang mengkomunikasikan ke orang tua sudah terlaksana belum, Bu? Sudah Bu, alhamdulillah sudah dilaksanakan, tapi belum maksimal gitu Bu. Belum Baru maksimal. beberapa gitu, belum Iya. semuanya. Nah, dari segala cerita ini Ibu, menurut Ibu, harapan Ibu kan untuk mendisiplinkan anak-anak ya Bu. Ada gak menurut Ibu nih solusinya gimana nih menurut Ibu nih? Nah, solusinya mungkin yang pertama saya bisa menginformasikan lebih lanjut lagi ya dengan pihak sekolah dulu nih, Pihak dengan sekolah. dengan Betul. pihak sekolah mungkin saya akan menginformasikan ke pihak BK lagi gitu bagaimana respon yang berikutnya atau apa namanya Tindak lanjut ya tadi. tindak lanjut yang kemarin itu gitu. Kalau misalnya BK belum ada solusi lagi gitu, saya juga kan tentunya harus menginformasikan juga ke pihak sekolah, misalnya ke Wakasek Kesiswaan gitu. Iya, betul. Atau nantinya saya juga akan menginformasikan lebih lanjut ke pihak yayasan atau ke pihak asrama gitu yang lebih tahu kehidupan mereka tiap detiknya gitu ya mungkin Betul. karena kalau di asrama kan dari mulai bangun tidur ya sampai tidur lagi itu kan ada gitu mereka di sana, mungkin saya bisa berkomunikasi lebih banyak gitu dengan pihak asrama terutama dengan rois atau roisahnya gitu. Nah, berarti rencana Ibu nih kapan mau menghubungi pihak kesiswaan? Kalau soal kesiswaan itu langsung ke yayasan, tapi mau kapan Ibu? Nah itu akan saya laksanakan dimulai dari hari Selasa ya Bu ya. Hari Selasa saya sampai hari Sabtu mungkin saya akan melaksanakan itu gitu. Karena kan harus melalui berbagai tahapan gitu ya Bu ya. Jadi lebih cepat lebih bagus Iya, ya Bu. iya betul. Jadi nanti kalau udah kesiswaan ke pihak sekolah ke pas sekolah, mungkin nanti pihak sekolah langsung menghubungi ke yayasan. Yayasan, Ibu berarti langsung menindaklanjuti semuanya ini ya Bu. betul. Siap. Nah, setelah mencari resolusi ini, kira-kira nilainya seperti apa nih kalau Ibu harapkan nih kalau setelah melaksanakan rencana ini Bu? Nilai yang saya harapkan dari skala 1 sampai 10 gitu ya. Saya itu mengharapkan adalah ada peningkatan gitu. Dari nilai 5 sampai 6 itu mungkin ke nilai 8 atau 9 gitu Bu. Siap. Mudah-mudahan bisa sampai ke situ gitu ya Bu ya. Iya Ibu. Sejauh ini ada yang ditarakan lagi atau sudah cukup? Saya rasa sudah cukup Bu. Iya Ibu, terima kasih ya Ibu telah mencurahkan isi hati dan pikiran Ibu tentang permasalahan ini. Mungkin dari solusi yang tadi Ibu rencanakan, semoga terlaksana dengan sesuai harapan Ibu. Mungkin nanti seminggu 2 minggu lagi ketemu lagi sama saya, biar nanti hasilnya seperti apa. Siap Bu? Insya Allah siap Ibu. Ya udah, terima kasih Ibu atas waktunya dan kesempatan Ibu menceritakan kepada saya dan mempercayai saya untuk melakukan coaching ini. Ya, terima kasih ya Bu ya sudah mendengarkan segala curhatan saya gitu ya Bu ya. Gak apa-apa Ibu, terima lebih kasih. terbuka aja gak apa-apa. Mohon maaf nih waktunya jadi terganggu nih Bu. Gak apa-apa Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik Bu Delinda, alhamdulillah tadi saya sudah mengamati proses coaching antara Ibu Delinda dan juga Ibu Anissa ya. Iya Bapak. Nah itu dia. Nah Bu Delinda, apa yang sudah dilakukan dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dalam proses coaching tadi? Iya Bapak, terima kasih. Nah di sini tadi saya melakukan coaching dengan Bu Anis. Alhamdulillah nih tadi saya sudah sesuai dengan alur rutin saya Pak yang diharapkan itu menurut saya Pak. Mulai dari tadi tujuannya saya menanyakan identifikasi permasalahan mulai dari permasalahan Bu Anissa di kelas dengannya permasalahan anak-anak. Terus ada juga rencana yang diharapkan. Tadi kan Bu Anissa udah menjelaskan ya rencana 1, 2, 3-nya. Cuman memang ada yang belum terlaksana, tadi udah kita diskusikan. Bu Anissa ingin melakukan rencana berikutnya dan tindak lanjutnya ada juga Pak, mungkin seperti itu Pak. Oke siap, sangat luar biasa sekali Bu Delinda. Di sini saya melihat proses coaching antara Bu Delinda dan juga
Ibu Anissa, berdasarkan dengan catatan hasil observasi saya tadi, Siap. itu sudah sesuai dengan prinsip coaching Iya, Bu iya, iya. Delinda, yaitu kemitraan, di mana tadi Bu Delinda sudah ketika mengobrol dengan coachingnya itu tampak setara gitu loh. Kemudian tampak santai juga, kemudian coaching bisa terbuka menyampaikan curhatan permasalahannya terhadap coachnya. Nah, Siap, itu terima dia. kasih, Pak. Kemudian yang kedua di sini tadi catatan hasil observasi saya sudah nampak proses kreatif itu sendiri Bu Delinda, di mana ketika dengan menggali aktivitas coaching itu sendiri dengan beberapa pertanyaan yang berbobot mungkin tadi Bu Delinda lontarkan, akhirnya coaching juga bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, kemudian prinsip yang ketiga di sini sudah memaksimalkan potensi. Nah, agar eh, apa ya? eh, potensi-potensi yang dimiliki oleh coach itu sendiri terbuka gitu loh dengan Betul, tersendirinya betul. secara tidak sadar. Siap, Itu siap. catatan hasil observasi. Iya. Sudah sesuai dengan prinsip. Kemudian yang kedua, di sini sudah sesuai dengan kompetensi inti coaching, yaitu tadi kehadiran penuh atau Iya. present juga sudah nampak dari Bu Delinda, kemudian mendengarkan aktif juga saya lihat sudah nampak, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, ini tadi sesuai dengan kompetensi yang ingin lebih dispesifikkan lagi oleh Bu Delinda ya. Nah, itu dia, Iya. yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sangat luar biasa sekali tadi proses coachingnya saya lihat, di mana pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu dilontarkan oleh Ibu Delinda sebagai coach kepada coachingnya, dan pada akhirnya si coachingnya juga terbuka secara tidak sadar menemukan berbagai solusi atau langkah-langkah atau bahkan strategi yang akan dikembangkan di kemudian hari. Nah, Siap, itu Bu siap. Delinda. Iya. Kemudian yang ketiga di sini saya lihat berdasarkan catatan saya, Ibu Delinda melaksanakan aktivitas coaching tadi itu sudah sesuai dengan alur tirta. Nah, tepat sekali, bukan hanya perasaan Ibu Delinda, tetapi menurut saya itu sudah tepat sekali sesuai dengan alur tirta, yaitu terdiri atas tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu Iya. sangat luar biasa Iya, sekali. Bapak, terima Saya kasih. sangat mengapresiasi sekali proses coaching yang telah dilaksanakan oleh Ibu Delinda kepada Ibu Anissa. Itu Bu Delinda. Iya, Bapak, terima kasih atas penilaiannya. Itu Mhm. mungkin jadi gambarannya juga buat saya, saya masih lemah di mana, masih Iya. kekurangan di mana, masih bagus di mana. Itu penilaian Bapak bagus juga buat saya buat nanti tindak lanjut buat diri sendiri sih, Pak. Iya. Intinya seperti itu, Pak. Terima kasih, Bapak. Itu Iya, penilaiannya sangat sama-sama. rinci dan jelas, Bapak. Sama-sama Terima Bu kasih. Delinda. Nah, Bu Delinda, kira-kira nih ke depannya setelah aktivitas coaching ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Ya, dari hasil tadi penilaian Bapak, mungkin masih bagi saya, biar saya tetap belajar dan upgrade diri ya Pak. Bagi saya masih banyak keterampilan atau kompetensi yang ingin dikembangkan. Misal tadi apa yang menurut saya ini keterampilan saya berelasi dalam berkomunikasi dengan coach. Kan mungkin coach itu bukan Bu Anissa saja ya, mungkin dari rekan kerja yang lainnya Iya, pasti banyak. itu Nah itu tepat di sini sekali. saya ingin benar-benar ingin mengkomunikasikan, ingin diskusi dengan mengajukan pertanyaan dengan simpati-empati yang sangat luar biasa. Itu mungkin Pak yang saya harapkan. Dan juga ada juga kesadaran diri saya Pak, mungkin harus benar-benar tenang dalam menghadapi coachnya. Kan kadang takutnya terbawa suasana atau gimana, mungkin Iya. kayak gitu sih, pengen dikembangkannya lagi Pak. Iya, itu tepat sekali dan langkah yang sangat luar biasa menurut saya itu. Jadi tidak hanya berhenti sampai di sini Iya, saja Pak. aktivitas Iya. coaching dengan Ibu Lia, tetapi ada rekan kerja yang lain mungkin yang akan dikembangkan oleh Ibu Delinda. Seperti itu Siap, ya. Bapak, iya. Baik, itu saja mungkin Ibu Delinda pasca supervisi ini. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Bu Delinda sehat selalu ya. Amin Bapak, Nah, terima kasih itu. juga ini hasil penilaian Bapak. Semoga bermanfaat sekali buat saya untuk kedepannya berikutnya Pak. Iya, Terima kasih, sama-sama Bapak. Bu Delinda. Silakan, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Bapak.